beberapa permohonan di sidang macam Handamayang Pancasila Radanang Karomasi
Marilah kita mengagunkan Guru Junjungan kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddha saloka dhameni citam biasa nakampati asokam wirajam kemang etamangga tamutamang dikit. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan, tiada sedih tanpa noda dan penuh damai, itulah berkah utama. Demikian sabda Sang Bhagawa di dalam Mandala Sutta Uddhava Nikaya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam. Malam. Sakiyotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Senang sekali kembali pada malam hari ini kita semua bisa bertemu kembali, bisa melakukan serangkaian kebajikan secara bersama-sama meskipun dua karangannya adalah masing-masing. Tentu saja Anda sekalian
ketika sebelum Anda datang ke sini, Anda memiliki niat, memiliki tekad atau memiliki kemauan. Nah, karena kalau tidak ada kemauan, tidak ada tekad, tidak ada usaha untuk datang ke sini, Anda mungkin tidak sampai di tempat ini. Mungkin nyasar ke sebelah, ke pasar lama, ke tempat kuliner, atau bahkan karena ini juga puja bakti yang dilakukan secara rutin di Wihara Patung Utara. Nah, akhirnya Anda memutuskan untuk datang ke sini. Nah, tentu saja ketika Anda sebelum datang ke sini, pikirannya itu ada yang memang sejak awal diniatkan untuk datang ke sini. Akan tetapi ada juga yang baru memutuskan misalnya tadi sore, atau bahkan ada yang baru memutuskan tadi sesaat sebelum mulai pemeriksaan dari masuk rutin. Nah, ada setiap orang berbeda-beda tujuan motivasinya ketika datang ke wihara. Nah, pada malam hari ini tidak ditampilkan ya. Pada malam hari ini Samanera kembali diundang. Sebenarnya baru beberapa minggu lalu ya, minggu lalu atau 3 minggu lalu, Samanera mengisi di puja bakti Segala Wadah. Segala Wadah itu puja bakti enggak, yang 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu Samanera ngisi di sini. Jadi kali minggu malam Samanera ngisi di puja bakti Segala Wadah. Segala Wadah itu puja bakti yang umatnya maksudnya umum ya, puja bakti umum. Dan sekarang kembali diundang untuk mengisi yang puja bakti bupati. Kalau bukan ini, Tuhan ya. Jadi di sini saya yang paling muda ya. Jadi sangat baik sekali ya, di Wihara Patung Utara ada berbagai jenis atau berbagai macam latihan kebajikan. Ada puja bakti Segala Wadah, ada puja bakti Ubakari, ada apa lagi? Samadika. Fatmadika. Itu yang Manula juga. Oh iya, Ini orang tua itu Manula. yang saya percaya merasa. Ada lagi Manula, Fatmadika. Kemudian Yamada Raksa. Sadama yang muda, ada 4 ya. Ada 9 banyak. Nah, ketika Anda sudah memutuskan untuk membuat berbagai macam latihan kebajikan seperti itu untuk datang ke Wihara Patung Utara, hendaklah ketika ada kesempatan untuk datang, ketika ada waktu, datanglah ke wihara, atau bahkan luangkan waktu untuk datang ke wihara seperti yang malam hari ini. Nah, karena memang ya, 3 minggu lalu ini berarti cuma 12 kalau nggak salah saya ini. Cuma 12. Saat ini puja bakti umum saya kira penuh seperti sekarang ini. Dan sekarang saya perhatikan, sudah banyak ya, mungkin ada 100 setengahnya. Nah, jadi pada malam hari ini Samanera memberikan tema ke Romawi ya, memberikan tema 2 sisi kehidupan. Kalau yang lalu Samanera di sini memberikan tema Sadaya Wadati, tumbuh dalam keyakinan. Nah, diharapkan keyakinan sudah tumbuh sekarang dalam tadi Bapak Ibu sekalian. Yang awalnya menjadi umat Buddha mungkin hanya karena ikut-ikutan, sekarang menjadi umat Buddha karena memang memiliki keyakinan. Yang awalnya menjadi umat Buddha karena faktor pernikahan, nah sekarang sudah mulai memiliki keyakinan. Kemudian yang menjadi umat Buddha awalnya karena ketakutan atau karena keuntungan tertentu, misalnya bisa naik jabatan, gajinya bisa dinaikkan. Nah sekarang menjadi umat Buddha karena memang atas dasar faktor keyakinan, jadi memiliki keyakinan dan ketiratangan. Dan kemudian malam hari ini Samanera akan menyampaikan berkaitan dengan tema yang telah Samanera berikan, 2 sisi kehidupan. Dalam kehidupan ini kita sebagai umat manusia dalam proses menjalani kehidupan tentu saja dialami 2 sisi kehidupan dalam kehidupan kita, diiringi oleh 2 sisi kehidupan. 2 sisi kehidupan itu seperti apa? Terkadang kita bisa mendapatkan kebahagiaan,
terkadang kita bisa memperoleh kebahagiaan. Namun di lain waktu kita juga bisa memperoleh kesedihan, mendapatkan kesedihan. Terkadang kita bisa mendapatkan keuntungan ketika Anda memiliki usaha, apakah itu bengkel, toko, dan lain sebagainya. Terkadang memiliki keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi terkadang juga mendapatkan kerugian. Selain itu, terkadang kita merasa senang, merasa bahagia, terkadang juga kita merasa sedih. Kesemuanya itu adalah proses dari kehidupan, dua sisi dari kehidupan kita. Sang Buddha sendiri mengatakan jirita nyata, kehidupan ini tidaklah pasti. Jadi meskipun Anda sudah memiliki rencana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau bahkan ketika Anda masih kecil, ketika masih sekolah ditanya, cita-citanya apa? Dulu Anda memiliki cita-cita ya pasti. Cita-citanya apa dulu? Dokter. Sekarang jadi ya, saya dulu cita-citanya ketika SD jadi TNI, kemudian ketika SMP citanya ingin menjadi polisi, semakin turun sedikit. Kemudian ketika SMK cita-citanya ingin jadi orang sukses. Ternyata setelah lulus SMK jadi samanera sampai sekarang. Sudah 6 tahun saya menjadi samanera dan sampai sekarang masih berusaha menjalankan kehidupan sebagai seorang pemerintah praktek agama dan juga bisa memotivasi memberikan nasihat agama kepada para umat Buddha. Nah, kita semua ini dihadapkan pada dua sisi kehidupan. Lebih jelasnya atau kalau kita kaitkan dengan agama dan Sang Buddha seperti halnya yang sama dengan kutip di awal, tuntas saloka gemeni. Nah, loka dhamma, tuntas saloka gemeni. Jadi ada loka dhamma. Loka dhamma yang dimaksud itu berkaitan dengan akal loka dhamma. Di dalam Putaran Nikaya 4 itu ada akal loka dhamma. Kalau di dalam Parita Suci yang mungkin Anda baca tadi, itu di Parita Manggala Sutta, di terjemahannya meski disinggung oleh hal duniawi, kemudian ada tandanya angka 1 kecil, itu artinya ada catatan kakinya. Nah, kalau anak kuliah ada catatan kakinya, kemudian di bawah juga ada keterangannya apa maksud hal duniawi tersebut, dan yang dijelaskan di situ adalah berkaitan dengan akal loka dhamma, 8 kondisi duniawi. Apa saja 8 kondisi duniawi itu? Nah, ada laba, ada alaba, ada untung, ada rugi, seperti yang saya katakan di awal. Terkadang, nah khususnya Anda sekalian sebagai orang yang bekerja, entah itu kerjanya khususnya yang di toko, punya usaha, nah itu biasanya dihadapkan pada untung dan rugi. Ketika dihadapkan pada keuntungan, bagaimana perasaannya? Gembira, bahagia, senang. Nah, bisa terakhir dengan anak buahnya, bisa makan-makan bersama keluarga. Kemudian ketika dihadapkan pada kerugian 2 tahun lalu, mulai awal COVID sampai sekarang sudah mulai membaik sekarang. Apa mendapatkan kerugian, banyak kerugian, bahkan tidak sedikit yang bangkrut usahanya. Bagaimana perasaannya? Sedih. Bahagia dan sedih itu juga dua sisi dari kehidupan. Untung dan rugi merupakan dua sisi dari kehidupan. Nah, apabila kita dihadapkan oleh hal tersebut, ketika kita dihadapkan pada keuntungan, nah, sepatutnya yang kita batin kita kondisikan dengan bijaksana, dengan baik. Ketika mendapatkan keuntungan, wajar. Bersenang-senang itu wajar. Memperoleh keuntungan dari usaha itu wajar. Akan tetapi siap-siap ketika akan mendapatkan kerugian. Nah, jangan sampai terlalu terpuruk, jangan sampai terlalu bersedih, menderita. Nah, kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Begitu pula ketika mendapatkan keuntungan tersebut. Nah, wajar bahagia itu, akan tetapi jangan terlalu melekati, jangan terlalu melekati kebahagiaan yang telah diperoleh, keuntungan yang telah diperoleh. Karena kesemuanya itu adalah loka dhamma, masih bersifat duniawi. Sifatnya adalah tidak kekal. Nah, misalnya Anda sudah merasa senang, suatu saat juga akan merasa sedih karena kehilangan.
suatu saat juga akan sedih karena mendapatkan kerugian. Jadi Sang Buddha mengajarkan kita semua hendaknya tetap memiliki hati yang tenang, batin yang tenang. Di sini semuanya masih ingin bahagia ya. Tadi di awal saya mendengar dari kamar sana, suaranya merdu sekali, kencang sekali. Tadi nyanyi lagu ada bahagia-bahagianya. Bahagia yang sejati apa tadi? Bahagia sejati. Oh, bahagia sejati ya. Gimana tadi lagunya? Bahagia sejati. Bahagia yang sejati itu ada di dalam di dalam relung hati. Jadi bukan hal duniawi yang bisa membuat kita bahagia, memiliki kebahagiaan sejati, akan tetapi secara batin yang merupakan kebahagiaan sejati yang sepatutnya kita usahakan kita peroleh. Bisa dengan cara melakukan kebajikan-kebajikan itu bisa menghasilkan buah dari kebajikan. Akan tetapi buah dari kebajikan sebenarnya itu pun masih tidak kekal. Ketika kita memperoleh buah dari kebajikan, saat ini kita memiliki kesehatan, saat ini kita bisa melihat, bisa berjalan, bisa datang bergaya melakukan kebajikan. Nah, suatu saat ketika kita dari berbagai sakit, itu artinya buah dari kebajikan atau buah dari keburukan kita di masa lampau sudah buruk. Nah, jadi ada dua sisinya tetap. Akan tetapi selain halnya bahagia secara duniawi, ternyata ada bahagia secara non duniawi, secara spiritual. Nah, kalau di dalam ajaran Sang Buddha sendiri bisa diperoleh dengan pengembangan batin, bawana. Tapi Anda melakukan bawana, melakukan meditasi berapa menit tadi? 5 menit 5 lah. menit, 10 menit? 5 menit lah. 10 menit ya. 10 menit Anda meluangkan waktu untuk melakukan meditasi. Nah, kalau kita hitung selama satu hari itu ada 24 jam. Selama 24 jam itu dikurangi waktu Anda tidur. Rata-rata orang dewasa tidur itu 7 atau 8 jam ya biasanya, atau bahkan bisa lebih kalau yang suka tidur. Kemudian setelah dikurangi masih ada waktu 24 kurangi 8 berapa? 16 ya? 16 jam. 16 jam misalnya digunakan waktu untuk bekerja, misalnya kerja kantoran terikat. Waktu kerja biasanya 8 jam juga ya. Dari jam 8 pagi atau jam 9 pagi sampai jam 4 itu berapa jam? Nah, enggak saja 8 jam. 16 dikurangi 8 masih 8. Kemudian dikurangi waktu untuk makan, untuk bersama keluarga. Nah, itu masih ada waktu-waktu yang lain. Setiap harinya ada meluangkan waktu berapa lama untuk meditasi. Nah, jangankan setiap harinya sama ya, saya meditasi itu setiap minggu. Setiap minggu itu setiap hari minggu. Ketika datang melihat saja saya meditasi sama ya. Itu pun nggak konsentrasi. Duduk, memang duduknya di sini akan tetapi pikirannya kemana-mana. Memang duduknya di sini akan tetapi ngantuk-ngantuk. Baru 5 menit aku kembalikan. Ada yang ngorok, ada yang mabuk-mabuk, ada yang gitu-gitu. Itu biasanya seperti itu. Nah, itu adalah hal yang wajar dialami oleh setiap orang. Akan tetapi sepatutnya kita mengerahkan diri kita, usaha kita, semangat kita dalam melakukan kebajikan. Ketika Anda sudah memutuskan untuk datang beribadah, lakukanlah kebajikan dengan totalitas. Nah, karena tidak mudah bagi kita untuk meluangkan waktu untuk melakukan kebajikan. Ketika kita sudah bisa meluangkan waktu untuk melakukan kebajikan, lakukan dengan semaksimal mungkin dengan totalitas. Nah, di awal tadi Anda sudah mulai mengawali dengan puja bakti, kemudian dilanjutkan dengan bawana, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Budi Dhamma Gita. Itu semua juga merupakan kebajikan. Tadi juga melakukan pengulangan Sarana Pancasila, itu juga salah satu dari kebajikan. Serangkaian kebajikan yang Anda lakukanlah dengan maksimal. Jangan karena keterpaksaan, jangan karena alurnya begitu sama ya. Jadi ya sudah begitu saja, ngalir begitu saja. Tetapi dengan niat yang baik, dengan pikiran yang baik. Nah, karena dua karma yang dihasilkan akhirnya bisa lebih maksimal lagi. Masing-masing dari kita mungkin sama, kelihatannya sama, duduk di sini mendengarkan agama. Akan tetapi
ketika kita merenung lagi ke dalam diri kita masing-masing, mungkin saja ada yang pikirannya lagi kacau, mungkin saja ada yang memang semangat mendengarkan agama, atau mungkin saja ada yang pikirannya kosong, blank. Ini sama yang ngomong apa? Jadi ketika kita ingin melakukan kebajikan, sudah biasa melakukan kebajikan, lakukanlah dengan totalitas. Kembali lagi ke agama tadi. Setelah kita memahami bahwa untung, laba dan laba, untung dan rugi selalu menghampiri kehidupan kita setiap waktu, nah, sepatutnya kita bisa menyikapinya dengan bijaksana, dengan hati yang tenang seimbang. Karena bahagia yang sejati itu ada di dalam hati, katanya tadi di lagu. Nah, jadi kemudian yang kedua ada juga laba, ada yasa. Ada kadang kita memiliki kedudukan atau dikenal, terkadang juga kita tidak memiliki kedudukan atau tidak dikenal, tidak terkenal. Nah, ketika Anda kerja, ketika Anda sekolah sebelumnya, Anda diberikan jabatan tertentu, akan tetapi jabatan tersebut juga tidak akan lama. Sewaktu-waktu atau ketika pimpinan mulai mengganti dengan orang lain, jabatan tersebut diisi oleh orang lain, Anda juga tidak mendapatkan jabatan tersebut. Demikian pula ketika dipelihara, awalnya Anda bisa menjadi ketua dari kasabel, sewaktu-waktu juga bisa bergantikan. Itu adalah hal-hal yang duniawi, hal-hal yang memang sini berganti datangnya. Nah, ketika kita mendapatkan kedudukan, kita juga harus menyikapinya dengan bijaksana. Ketika kita mendapatkan atau ketika kedudukan kita sudah diambil oleh orang lain, sudah diturunkan oleh orang lain, sepatutnya kita juga bisa menerimanya dengan lapang dada. Nah, bisa memberikan pengalamannya kepada orang yang menerima jabatan tersebut. Nah, itulah sikap yang bijaksana ketika kita menghadapi lomba tadi. Kemudian juga ada tinja dan juga pasangsa. Terkadang kita juga mendapatkan hujatan, celaan. Terkadang juga kita mendapatkan pujian. Siapa sih di sini yang tidak suka dipuji? Oh, itu anaknya Usri misalnya. Ada yang namanya Usri? Gak ada ya? Misalnya itu anaknya Usri mendapatkan bintang 1. Oh, pasti didikannya bagus. Senang gak dipuji seperti itu? Nah, misalnya sewaktu-waktu ternyata anaknya melakukan keburukan, itu karena orang tuanya seperti itu, yang mendapatkan ujian, mendapatkan celaan, bagaimana rasanya? Jengkel, marah, sedih. Jarang sekali yang bisa menerima itu. Jarang sekali yang bisa menerima ujian dan celaan itu dengan bijaksana. Jadi ketika kita dihadapkan pada dua sisi dari kehidupan tersebut, dari ujian dan celaan, sepatutnya kita juga bisa menghadapinya dengan bijaksana. Lalu juga terkadang kita mendapatkan suka dan juga duka. Kadang kita mendapatkan kebahagiaan, terkadang juga kita mendapatkan ketidakbahagiaan, penderitaan. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, entah itu bahagia karena memperoleh materi, entah itu bahagia karena punya cucu, dan lain sebagainya. Nah, itu kita juga sepatutnya menyikapinya dengan bijaksana. Karena yang harus bijaksana di sini adalah kurangi kemelekatan terhadap apa yang telah kita peroleh. Karena kalau kita melekati sewaktu-waktu apa yang kita lekati, apa yang kita gandrungi tersebut meninggalkan kita, hilang ataupun diambil oleh orang lain, kita tetap bisa mengondisikan badan kita seimbang. Kita tetap bisa mengondisikan pikiran kita tenang, tidak larut dalam kesedihan, tidak larut dalam kesengsaraan ketika dihadapkan pada duka tadi. Seperti contoh misalnya, di sini siapa sih keluarganya yang masih utuh, yang di dalam kehidupannya tidak pernah kehilangan salah satu dari anggota keluarganya, mulai dari kakek, nenek, buyut. Ada yang masih utuh sampai sekarang? Ada. Tidak ada kan? Nah, itu artinya kehidupan tidak kekal. Akan tetapi kematian yang kekal. Kehidupan itu tidak kekal. Akan tetapi kematianlah yang nantinya suatu waktu bisa datang. Jadi ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, sepatutnya kita juga
tidak terlalu dalam kesedihan. Nah, sering sekali, saya katakan sering sekali, karena selama saya menjadi samanera, ketika badainya tidak bisa mengisi atau ketika saya ikut dengan badai tugas, biasanya diundang ujar bagi orang sakit, jarak 1 hari kemudian orangnya sudah meninggal, diundang lagi baca untuk ujar awal manggala Patidana. Nah, ketika orang yang meninggal tersebut akan misalnya dikubur atau dikremasi atau dimasukkan ke dalam petinya ditutup, tidak keluarga yang meninggalkan itu ada yang sampai menangis, akan tetapi menangisnya itu berlebihan. Sedih wajar. Kalau di dalam wanita itu dikatakan anjiruna wasokowa, yawannya pariwana, nata kita nama kaya, ewan kita minyak kayu. Tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya itu tidak perlu dilakukan, karena tangisan dan sebagainya itu tiada guna bagi mereka yang telah meninggal. Demikian kebiasaan para sanak keluarga. Nah, sudah jelas dikatakan sang Buddha di dalam Buddha seperti itu. Akan tetapi saya katakan ketika sanak keluarga yang meninggalkan ada yang menangis, saya katakan itu adalah hal yang wajar, karena kita masih manusiawi, masih memiliki perasaan, masih dimiliki oleh loka dhamma lagi, oleh hal-hal duniawi. Akan tetapi yang tidak wajar adalah ketika ada berlebihan menghadapi fenomena tersebut, memahami apa yang disampaikan oleh sang Buddha berkaitan dengan kehidupan dan juga kematian. Alangkah lebih baiknya lakukanlah hal-hal yang lebih bermanfaat daripada menangis secara berlebihan tersebut. Ada yang sampai petinya mau dibuka lagi. Apakah ketika petinya dibuka lagi orang yang berjalan bisa bangkit lagi? Ada yang juga dikubur sudah diuruk tangannya, digali-gali lagi. Apakah kemudian setelah digali lagi bisa hidup lagi? Nah, tidak bisa. Nah, akhirnya ada yang sedikit ekstrim, ada yang menyampaikan daripada menangis seperti itu, kamu ikut di sebelahnya. Mau ini mendiam ditaruh di sebelah, tidur sama kamu. Mau seperti itu? Nah, jadi lebih baik kita menyikapinya dengan bijaksana, bahwa suka dan duka itu memang selalu mengiringi kita. Nah, sedikit cerita ya, sedikit cerita. Ketika Katina tahun 2018, nah saya itu ditugaskan di Jawa Tengah. Selama Katina itu ikut gandeng keliling perayaan Sambadana itu saya ikut. Jadi ketika itu mama saya panggilnya mama saya itu ikut keliling. Nah, sepertinya di tangan sini saya benar-benar dari tapi saya belum pernah lihat. Di tangan sini ketika misalnya ada Katina di sini, umat berbondong-bondong datang di sini. Ketika Katinanya ada di daerah lain, umat itu lagi yang datang. Nah, jadi ada umat yang memang semangat untuk melakukan Sambadana, ikut bandanya kemana-pun. Bandanya ke wilayah sini, umatnya ikut bandanya ke wilayah sini. Nah, demikian pula mama saya beserta rombongan itu ikut ke beberapa wilayah, tidak semuanya. Kalau semuanya itu Jawa Tengah itu ratusan wilayahnya, ada ratusan. Jadi ketika mengikuti perayaan Sambadana itu, ternyata setelah selesai perayaan Sambadana, malam harinya mama saya itu belum. Sini itu rasanya sakit katanya, rasanya sakit. Akhirnya keesokan harinya dibawa ke rumah sakit. Ternyata ada riwayat penyakit jantung koroner ya namanya. Kemudian setelah divonis penyakit jantung, kemudian saya pulang, datang ke rumah sakit juga, menemani, merawat juga. Ketika itu saya sudah menyadari, ketika seseorang sudah memiliki penyakit atau riwayat jantung, bisa sewaktu-waktu kematian itu datang. Itu yang memiliki penyakit jantung. Akan tetapi tidak hanya orang yang memiliki penyakit jantung saja yang bisa sewaktu-waktu. Kita yang saat ini kelihatannya sehat saja, tahu-tahu ada juga yang bisa mengalami kematian sewaktu-waktu. Akan tetapi ketika mama saya divonis sakit jantung, saya langsung menyadari, bisa sewaktu-waktu. Nah, ketika itu saya kembali di rumah sakit. Kemudian saya pamit, kemudian ikut bandera lagi.
keliling daerah-daerah. Setelah itu saya dengar kabar saya sudah boleh pulang. Akan tetapi orang tersebut itu menunggu waktu untuk apa ya namanya, pasang untuk pasang nanti dipanggil lagi karena kesehatannya sudah mulai baik, boleh pulang. Nah, sebelum pasang itu sudah di rumah, sudah biarkan sebelum kerjanya sehat. Kemudian saya izin karena sebelumnya 1 bulan sebelumnya itu saya sudah daftar izin ikut meditasi di kampung ini di Jawa Barat, di apa itu namanya, di dekat kebun raya Cibodas. Nah, ketika di sana pada saat itu Bande memberikan penjelasan berkaitan dengan meditasi. Ketika itu saya mengikuti meditasi dari Bande Donofrio. Dari pertama, dari kedua, dari ketiga, dari keempat, dari kelima. Objek meditasinya itu berbeda. Kalau kami di sana menyebutnya itu cita bawahana, pengembangan batin. Kemudian ada Metta Bawahana, ada Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Dan kebetulan dari kelima, kami yang meditasi di sana diberikan pengajaran berkaitan dengan Marana Nusati, perenungan terhadap kematian. Dan ketika seseorang melakukan meditasi, biasanya pembimbingnya itu melakukan interview, tanya jawab, wawancara tes tugas. Satu orang ditanya bagaimana pengalaman meditasi. Dan ketika semuanya beberapa sudah dipanggil dan ketika pagi hari selesai melakukan pagi, saya datang ke tempat meditasi. Kemudian dari tim panitia itu dari Kelompok namanya memanggil saya. Saya pikir saya mau diwawancara, mau ditanya-tanya tentang meditasi. Nah, saya sudah menyiapkan menyiapkan pertanyaan berkaitan dengan meditasi yang saya jalani. Akan tetapi saya dipanggil ternyata diberi kabar mau saya meninggal. Nah, meninggal itu apa? Karena jantung tadi. Dan ketika itu keluarga cerita meninggalnya itu karena kaget dengan suara song. Jadi di Jawa itu kalau ada orang nikah itu biasanya muter musik kencang-kencang ya. Pernah dengar nggak? Atau di sini juga ada seperti itu ya mungkin. Nah di Jawa itu ketika ada orang nikah muter musiknya itu kencang-kencang. Pada saat pertama kali muter itu langsung kencang, bassnya itu langsung gitu, suaranya kencang gitu kan kayak keluarga gitu. Akhirnya kaget, pingsan. Dibawa ke rumah sakit ternyata ada ketolak. Itu belum sempat pasang ring. Dan ketika itu saya diizinkan untuk pulang. Dikasih tahu oleh dia, akhirnya pulang. Dan di dalam perjalanan banyak sekali rintangannya. Dihadapkan pada rintangan sejak kesemuanya. Jadi ketika itu hari kelima itu hari Minggu, saya meditasi, saya izin pulang karena itu saya meninggal. Di jalur puncak dari Minggu macet parah. Dan tradisi di Jawa nggak semuanya sih, akan tetapi kebanyakan orang yang meninggal dari itu, apalagi di waktunya pagi hari, dimakamkannya dari itu. Meninggalnya dari itu dimakamkan dari itu, karena di Jawa itu sistemnya gotong royong. Jadi untuk gali makam itu nggak bayar orang, akan tetapi tetap ada tetangga simpatisan itu gali. Ketika membawa jenazah ke makam itu juga gotong royong yang dibayar. Dan ketika itu keluarga menyebut kira-kira sampai rumah jam berapa? Karena anak yang dulu tinggal saya saja. Saya 5 bersaudara, saya terakhir. Dan saya bilang, nggak tahu karena masih macet. Nah, di jalur puncak macet, kemudian di bandara pesawatnya nggak delay. Di Soekarno-Hatta pesawatnya nggak delay. Akan tetapi untuk terbangnya ternyata antri, nunggu sekitar 7 atau 8 pesawat. Nah, kemudian setelah sampai Jawa Tengah, sampai di Semarang, Bandara Mayani itu sore, di sana banjir. Nah, bulan Desember itu langganan di jalur pantura itu banjir rob, air laut naik. Sampai lupa tahu jam berapa, berangkat jam 8 pagi dari Jawa Barat, sampai rumah ternyata jam setengah 11 malam. Nah, umat itu pada setia menunggu, umat banyak yang setia menunggu untuk mengikuti puja bakti lagi. Akan tetapi ibu saya sudah dimakamkan, dan ketika dimakamkan itu pada saat saya masih di jalur puncak, jadi sambil video call karena sudah ada jam seperti itu, jadi video call lihat, dan kemudian sudah saya izinkan untuk dimakamkan. Setelah itu
sampai rumah ternyata teman-teman masih banyak yang menunggu, akhirnya melakukan puja bakti. Nah, singkat cerita, ketika setelah selesai dimakamkan, jarak sekitar 4 atau 5 bulan kemudian, saya ditugaskan ke Bali. Nah, ini masih ada kaitannya dengan dua sisi kehidupan tadi. 4 atau 5 bulan setelahnya saya ditugaskan ke Bali. Di sana petugas seperti biasa seperti yang sekarang ini. Di sana ada umat yang mengaku dirinya itu indigo katanya. Akan tetapi saya tidak percaya begitu saja. Akan tetapi saya ambil sisi positifnya apa yang disampaikan. Jadi beliau mengatakan, tahu-tahu datang ke saya langsung mengatakan, namanya Samaera gemuk ya. Saya bilang, iya, memang agak gemuk. Terus saya bilang, tapi mamanya sudah meninggal 5 bulan lalu, 4 bulan lalu. Kemudian dikasih tahu lagi, iya Samaera, saya tahu. Kenapa saya bisa tahu nama Samaera? Soalnya ngikutin Samaera terus. Katanya begitu. Akan tetapi saya tidak langsung percaya. Saya ambil sisi positifnya saja. Oh mungkin saja. Nah karena saya terakhir dan dari terakhirnya saya tidak datang, mungkin saja masih memiliki kemelekatan. Dengan saya akhirnya mengikuti saya terus. Karena di dalam kisah-kisah di cerita-cerita Sang Buddha itu banyak diceritakan makhluk-makhluk Eta khususnya belum bisa meninggal dengan tenang, belum bisa terlahir dalam bahagia karena masih memiliki kemelekatan. Contoh seperti halnya ibu, pernah mendengar cerita ibu yang pada saat menerima dana kain itu juga. Nah kainnya itu dikatakan kain yang sangat bagus, kualitasnya sangat bagus. Dan dia ibu tersebut senang dengan itu dan ingin segera memakainya. Belum sempat pakai, ternyata meninggal dengan rasa kemelekatan tersebut. Akhirnya ibu tadi dilahirkan sebagai ibu juga. Nah itu contohnya. Nah saya mengambil sisi positifnya seperti itu. Oh mungkin saja karena masih memiliki kemelekatan. Akhirnya saya melakukan mati ganda. Ketika selesai bekerja di Bali, kembali ke tempat tinggal saya di Malang, kemudian melakukan mati ganda kepada Bante sampai ke atas langit. Nah setelah itu mimpi saya beberapa hari kemudian saya mimpi mama saya itu ada di salah satu wihara di Temanggung. Pada wiharanya itu tidak di Temanggung sepertinya, akan tetapi bayangan saya di mimpi saya itu di Temanggung dan di puncak gunung pakai pakaian putih. Oh mungkin ini pertanda, mungkin saja di dalam Buddhis tidak meyakini seperti itu, akan tetapi ini dari keyakinan saya sendiri. Mungkin saja sudah tertarik dalam bagian. Akhirnya orang yang dari Bali tadi juga ketika saya kesana lagi tidak mengatakan apa-apa lagi, tidak menceritakan apa-apa lagi. Oh mungkin saja memang sudah tertarik kembali dalam bagian. Jadi sepatutnya ketika kita dihadapkan pada suka dan duka, ketika kita dihadapkan pada kebahagiaan maupun penderitaan, ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, sepatutnya kurangi kemelekatan. Sepatutnya jangan sampai kita ketika orang tersebut sesaat sebelum menjelang kematian, bahasa kasarnya itu pas masih sekarang-sekarangnya, jangan sampai kita terlalu menangis, terlalu bersedih di sebelah orang yang sedang sekarat tadi, karena dikhawatirkan kondisi pikiran orang yang menjelang kematian tadi, pikirannya buruk, pikirannya kacau, karena mendengar ada menangis. Bagaimana ini anak-anak belum sekolah? Bagaimana ini cucunya belum lahir? Alangkah lebih baiknya ketika kita dihadapkan pada penderitaan, kita sikapinya dengan bijaksana. Dengan cara seperti apa? Ketika ada orang yang menjelang kematian, sepatutnya kita berikan pengertian. Oh, ibu atau ayah dulu pernah berdana AC misalnya, atau berdana tanah untuk ibadah. Diingatkan kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan dan dikondisikan, misalnya anak-anak ini sudah tenang, sudah aman dengan saya. Dikondisikan orang yang akan meninggal lagi pikirannya tenang, karena dalam agama itu dikatakan ada cuti cita. Cuti cita itu adalah pikiran yang hampir sebelum menjelang kematian. Itu sebagai salah satu penentu, bukan satu-satunya ya, sebagai salah satu penentu di kelahiran yang akan datang. Nah maka dari itu, ketika mendengar atau melihat saudara-saudaranya yang akan mengalami kematian, kita yang sudah
bisa mengondisikan dengan bijaksana, menyikapinya dengan bijaksana, dan alangkah lebih baiknya melakukan kegiatan yang bermanfaat, melakukan kebajikan, kemudian di atas namakan mendiam. Semoga dengan kebajikan yang telah kita lakukan, yang telah saya lakukan, mengondisikan mendiam berbahagia. Itu yang sesuai dengan tema adalah seperti itu. Jadi dua sisi dari kehidupan itulah ketika kita bisa menyikapi kedua sisi dari kehidupan dengan bijaksana dengan baik, maka kita akan bisa hidup dengan tenang. Kalau di dalam lagu Buddhis juga, tadi saya juga tidak dinyanyikan lagi. Ada lagu apa itu ya? Ketika berbuka itu kan juga berkaitan dengan roh agama. Ketika bagikan sekarang tadi dihempas oleh air laut dan lain sebagainya itu tetap tenang, tetap goyahkan. Demikian pula batin kita sepatutnya menjadi batin yang tetap tenang, tetap seimbang ketika dihadapkan pada hal-hal duniawi yang terdapat di dalam amal agama tadi ataupun hal-hal duniawi yang lain. Nah, sepatutnya bisa menyikapinya dengan bijaksana. Ketika senang tidak terlalu melekat, tidak terlalu larut dalam kesenangan. Ketika bersedih, ketika menderita, tidak terlalu larut dalam menderita. Sadari akal agama itu sebagai misalnya renungan bahwa itu adalah hasil dari karma kita masing-masing. Karena kita sebagai umat Buddha yakin dan percaya, sebelum kita lahir saat ini sebagai manusia, kita pernah mengalami kehidupan di masa lampau. Dan setelah kita mati nanti, kita juga masih akan dilahirkan kembali. Selama kita belum bisa memutus siklus dari kehidupan dan kematian tadi, kita masih akan terus dihadapkan pada putaran roda kehidupan. Karma baik maupun karma buruk selalu mengiringi kita. Harta benda itu tidak bisa kita bawa, akan tetapi karma baik dan karma buruk itulah yang bisa kita bawa, yang mengondisikan kita bisa bahagia, kita bisa sehat, kita sedih, kita menderita. Itu semua dikondisikan, salah satunya adalah dari karma kita masing-masing. Jadi ketika kita ingin menghadapi akal agama dengan bijaksana, sadari yang pertama, sadari bahwa itu adalah proses dari hukum karma. Yang kedua, sadari apa yang kita terima, apa yang kita peroleh dengan dosa, bahagia, untung, rugi dan lain sebagainya, itu adalah diiringi oleh anicca, ketidakkekalan. Jadi kalau kita sudah menyadari bahwa segala sesuatu yang kita peroleh dilandasi oleh ketidakkekalan, oleh anicca, nah kita bisa sewaktu-waktu ketika dihadapkan pada kehilangan, pada penderitaan, kita bisa menyikapinya dengan bijaksana. Kemudian yang ketiga, sadari bahwa semua yang ada di sekeliling kita tidak terlepas dari yang namanya duka, penderitaan. Selain itu, duka juga diartikan sebagai ketidakpuasan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan barang-barang tertentu yang kita inginkan, sudah memperoleh apa yang kita inginkan, sadari bahwa itu masih diikuti oleh duka, ketidakpuasan. Nah, ketiga hal tadi apabila kita bisa menyadari menyikapinya dengan bijaksana, kita bisa menghadapi akal agama dengan baik, menghadapi dua sisi dari kehidupan dengan bijaksana, dengan batin seimbang, dengan ketenangan. Jadi tidak perlu larut dalam kesedihan, juga tidak terlalu larut dalam kesenangan, tidak terlalu melengkapi, akan tetapi tetap tenang seimbang. Itu yang diharapkan ketika telah mengenal agama. Kemudian sebagai penutup, Sang Buddha mengatakan di dalam Samudana Sutta, di dalam Sanghita Nikaya berkaitan dengan hasil dari karma. Ya bisa mempati bijak dan bisa berada kawan walian hari cakalian papakari capapakar. Sesuai dengan benih yang ditabur, itulah buah yang akan dipetik. Pelaku kebajikan akan memetik kebahagiaan. Demikian pula sebaliknya pelaku keburukan akan memetik penderitaan. Itu adalah hukum yang pasti yang dialami oleh setiap orang, setiap makhluk. Jadi sepatutnya karena kita sudah mengetahui bahwa hukum karma itu pasti mengiringi kita dalam menjalani kehidupan, di kehidupan ini maupun yang akan datang, sepatutnya kita selalu menunjukkan karma-karma baik, selalu melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat, bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang patut dilakukan dan mana yang tidak patut dilakukan. Apabila kedua sisi dari kehidupan tadi datang dalam kehidupan kita,
kita bisa tetap tenang seimbang sesuai dengan agama yang akan diajarkan oleh sang Buddha. Itu yang kita semua harapkan. Semoga dengan apa yang Sang Pangeran sampaikan bisa menjadi satu pemahaman, satu motivasi bagi Bapak Ibu sekalian agar selalu semangat dalam melakukan kebajikan, selalu semangat dalam hal-hal baik seperti yang sekarang ini, dan nantinya ketika kita dihadapkan pada kematian, kita dihadapkan pada sekarat nanti, kita bisa menghadapinya dengan tenang seimbang. Semoga dengan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai sangka kawan kita, semoga semua berbahagia. Baik, kepada Ibu Bapak saudara-saudari sekalian, kita diberikan kesempatan untuk bertanya pada Sang. Apabila Ibu Bapak ingin bertanya, kami persilakan. Ya, bisa mengingatkan kebajikan-kebajikan yang dilakukan, atau bisa juga diajak untuk melakukan pengembangan batin. Karena secara fisik sudah lemah, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, akan tetapi batin atau pikirannya itu bisa saja masih mendengar apa yang kita sampaikan. Kita bisa mengajaknya untuk melakukan pengembangan batin, bisa merenungkan duduk, ataupun bisa juga tadi seperti yang saya katakan, diingatkan kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan. Jangan dibuat semakin menderita, jangan dibuat semakin bersedih dengan cara apa tadi, menangis di sebelahnya, mengeluh karena sudah mau ditinggalkan, anak-anak belum ngapa-ngapain, belum sekolah dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin kita ingatkan kebajikan yang telah dilakukan agar pikirannya menjadi tenang, dan juga diberikan pemahaman berkaitan dengan pengembangan tadi. Bisa mengajarnya untuk melakukan metabolisme, bisa melakukan dengan kalimat duduk. Nah, itu bisa membuat tadi yang menjadi tenang. Apa kita butuh untuk diri kita memaafkan sebagai kita penderita ini selama dia masih hidup, kan kadang kita pasti punya masalah sama diri. Apa kita bisa menyanyi? Apakah kita boleh menyampaikan minta maaf di telinga dia? Itu malah hal yang bagus. Nah, ketika misalnya ada yang bermasalah dengan orang yang menjelang kematian, saling memaafkan, dapat dikatakan saling memaafkan. Walaupun misalnya orang tersebut yang awalnya salah terhadap kita, tetapi kita sudah mengatakan, saya sudah memaafkan semua kesalahan yang telah Anda lakukan. Itu juga bisa mengondisikan orang yang akan meninggal tadi pikirannya menjadi lebih tenang, meninggal dengan tenang. Ya. Jadi kita semua nanti